Rekor kedua. Rekor ketiga, bencana terdahsyat. Amin. Bahkan bencana bergulung-gulungnya air di zaman Nabi Nuh itu kalah dahsyat dengan tsunami. Karena orang tidak mungkin melarikan diri sebagaimana pada zaman Nabi Nuh. Jadi ini rekor yang terbesar. Itu rekor ketiga. Rekor tingkat frekuensi bencana alam dan bencana manusia yang tertinggi, ini keempat. Artinya tidak sempat terdengar kalimat terakhir mengenai berita bencana, ada bencana baru lagi, terus menerus. Jadi frekuensinya tertinggi. Ini kalau presidennya punya akal sehat, dia cepat mengundurkan diri. Apalagi dia orang Jawa yang punya nurani dan kepekaan, dia akan takut, tidak usah jadi presiden. Saya punya teman, kalau setelah bergaul dengan saya beberapa hari kok dia kecelakaan, dia kehilangan uang, saya merasa saya tidak satu frekuensi sama dia dan membuat dia sial. Maka saya akan menjauh dari dia. Orang yang punya ilmu atau punya kepekaan akan berpikir seperti itu. Oh, kalau rekor-rekor subnya, ada sub-sub rekornya macam-macam. Misalnya buku kecelakaan kereta api di dunia harus ditambah satu bab. Karena selama ini yang namanya kecelakaan kereta api itu ya tabrakan, relnya meleset, nabrak orang, nabrak mobil. Di Indonesia tidak, kereta jebol karena penumpangnya di atas atap. Itu harus ada satu bab tersendiri. Ditambah lagi bab keajaiban yang di Surabaya Malang kemarin itu luar biasa. Ya, itu rekor-rekor yang saya tanya sama Anda, kalau tadi malam di Padang Bulan itu karena orang Jawa Timur, saya cuman ambil satu ilmu. Anda ini mau selamat bagaimana? Anda tidak bisa membedakan antara yang tampak dengan yang nyata. Sebab kalau Anda melihat gedung itu, Anda tidak bisa melihat gergaji. Anda tidak pernah ingat gergaji melihat gedung itu, melihat suku, melihat gedung. Anda tidak pernah ingat gergaji, padahal hakikat gedung itu salah satunya ada pada gergaji. Kalau nggak ada gergaji, bagaimana Anda bikin tiang, bagaimana Anda bikin mebel, bagaimana Anda bikin kayu itu, kalau nggak ada gergaji, satu kayu dari pohon menjadi satu tiang. Tapi dengan gergaji terjadi efisiensi yang luar biasa. Jadi revolusi gergaji, revolusi roda, revolusi berbagai macam yang hasil orang-orang kafir itu. Hasil orang-orang kafir ini, listrik ini hasil orang kafir juga, handphonemu itu hasilnya orang kafir juga. Dan kalian semua orang kafir, saya orang kafir karena kita kurang bersyukur. Karena kata kafir itu lawan katanya adalah syakir, kufur lawan katanya adalah syukur. Begitu Anda kurang bersyukur, Anda jadi orang kafir, kan begitu. Jadi kalau Anda ingin mengkafirkan Romo, saya ingin bilang Menteri Agama yang masuk penjara 7 tahun itu kafir juga, kan begitu. Itu ya, baru saya mau mengkafirkan dia. Saya juga kafir karena saya kurang bersyukur. Istri cantik tapi kurang sering dihamili. Nah, jadi kalau mau kafir-kafiran begitu itu. Oke, tapi saya terusin rekornya. Dan rekor ke-6 ini pemerintahan dengan jenis modus operandi kriminalitas yang luar biasa. Cara orang berbuat jahat di Indonesia itu mengalahkan setan. Maka Mbah Surip bilang, awas setan kerasukan manusia. Gitu. Nah, Mbah Surip ini yang mana? Apakah dia itu setan kerasukan manusia? Apakah dia manusia kerasukan setan? Atau dia sekali-sekali jadi setan, sekali-sekali jadi manusia? Tapi dia kalau ditanya begitu, enggak, saya tuyul saja. Kan gitu. Oke, ini rekor ke-6. Jadi modus operandi dari tingkat kriminalitas yang level menengah bawah sampai ke atas, sampai cara-cara korupsi yang juga sudah luar biasa modusnya, sehingga mungkin saja jumlah uang yang dikorupsi itu 70% justru tidak disebut korupsi. Maka buku rekor korupsi di dunia, Indonesia justru turun rekornya. Karena apa? Karena modus operandi korupsi di Indonesia tidak bisa dipahami oleh para peneliti tingkat dunia. Wong Indonesia nyolong gak ketoro, nyolongnya itu resmi dan bergembira dan sambil baca alhamdulillah. Nyolong sama umroh sama ngambung hajar aswad itu saudara kembar. Gitu. Jadi itu sudah begitu rupa. Ya. Jadi ini rekornya bisa sampai 10 sampai 12. Sekarang masalahnya ini sampai kapan kita membiarkan seperti ini? Ya. Kita mau terusin
Pak Amin mengatakan, tadi saya sudah ngomong mengenai junun, tingkat keempat dari kesalahan manusia. Junun itu kegilaan. Pak Amin tadi mengatakan, loh, sudah dikontrak sampai tahun 2045 kata Pak Amin ya. Itu kalau bukan pemerintah apa tadi strip apa, itu junun kalau bahasa saya Pak. Junun dalam Al-Quran, itu majnun. Jadi ini kabinet majnun. Kabinet majnun, cuman saya nggak masuk TV, ini yang masuk TV Mas Amin. Yang lain Mas ini kan yang satu raja, yang satu leto kan gitu kan. Kurang populer. Oke, tapi itu is not a problem. Saya hanya ingin menanyakan sekarang pembicara yang lain, kita mohon untuk mengabdi. Kalau memang kita sudah rusak, pemerintahnya sampai rakyatnya, sampai sistemnya, sampai segala macamnya, ini kita apa optionnya? Satu, menyebarkan kepada masyarakat proses-proses penyembuhan dan penyadaran, tapi ini sangat panjang. Nomor dua, meningkatkan kekuatan-kekuatan kontrol ya kepada yang berkuasa. Ini bisa dilakukan, kita bisa kumpulin di sini